Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Nahmadu wa nashkuruh, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, natubu ilaihi wa nasta'dih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa maulana Muhammadan nabiyur rahmah. An-nabiyur rasul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wal mab'utsu hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'alullah ta'ala al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halan tayyiba wa imanan shadiqa wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minal nur. Amin ya amin. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa dan memperbanyak mengucapkan syukur alhamdulillah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hidayahnya, limpahan rahmat dan limpahan nikmatnya masih selalu menyertai kita semua. Alhamdulillah kita sehat lahiriah dan batinnya. Dan ini bisa kita syukuri dengan selalu patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan khususnya mengkaji hadisnya Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada jadwal Al-Bali ya, Pak Ahwan Mukarram ya. Sudah dengar beritanya? Sudah meninggal ya? Ya. Apa? Oh ya. Oh bulan ini juga ya. Ya. Jadi tapi nggak usah Pak Yahya sudah vaksin apa pas? Belum, bisa kan? Hah? Saya tidak bisa. Terus di situ kata pengawasnya kalau lansia pakai surat penanda RT. Saya kembali ke RT kantor itu. RT kantornya tutup, balik lagi di sana nggak bisa vaksin, hanya didaftar. Tidak ada kalau bisa kreatif ya ini cuma saat ini bisa menengah jadi didaftar dan nomor tadi itu sampai kita nunggu panggilan gitu kan. Padahal lansia didulukan katanya. Ya, ibu sudah Bu? Sudah dua kali sudah. Apa? Rumah sakit haji. Oh, baru dari haji. Ya. Saya 2 Rebu yang lalu Masjid Akbar. Yang apa nanti mungkin yang merah putih malah sekali saja kalau itu sekali. Kali ini 2 kali. Dan ini kemarin saya tanya kepada keluarga, saya kan nggak dengar Pak Ahwan itu sakit, jadi saya vaksin. Jadi sekarang ketua vaksin di puskesmas di Simo di Walankerto. Jadi habis vaksin terus lemes terus sampai nggak ada. Jadi
Ahad kemarin Ahad Paksi itu sudah nggak ada. Tapi istrinya sama vaksinnya, habis vaksin malah sehat katanya. Ya, jadi aneh itu. Jadi yang lagi meninggal istrinya tambah sehat katanya. Saya ngontak keluarganya. Saya kan nggak dengar beritanya, saya nggak akrab dengan Akhwan itu dari dulu. Dulu badminton dengan saya tuh sering saya kalahkan sampai dia. Kaget saya itu. Jadi nggak tahu lah, padahal sebelum ini kan diperiksa juga, sebelum divaksin itu kan tensi apa dia, tensi darah, tekanan darah tinggi nggak boleh buat dia. Ya. Tapi yang belum ya tungguan aja. Insya Allah bulan Mei itu katanya dapat izin, bukan yang ini, yang merah putih, yang produk kita sendiri. Ya. Itu hanya sekali. Kalau kita ini 2 kali. Ibu udah 2 kali, Bu? Oh ya, saya awal April nanti. Karena yang jatuh 28 hari. Kalau yang muda 14 hari aja. Ini termasuk muda apa muda ini. 20 hari ya. Ya. Jadi saya nggak tahu lah. Memang ada orang-orang yang sudah habis vaksin meninggal. Bahkan di Makassar tuh, kalau nggak salah kepala ketua sekolah tinggi itu sih kan dokter itu yang meninggal juga. Ya. Nggak tahu kenapa ya. Ya kita Masjid Akbar kan dibawa ke rumah sakitnya aneh Pak. Dari Masjid Akbar ke rumah sakit jiwa Menur ya. Jadi vaksin di sana. Terus sampai gereng waktu itu si siapa imam kita siapa namanya itu? Alfian. Itu diulang dan dites, ini tinggi, nggak boleh. Tapi waktu itu dia disuruh tiduran dulu, setelah sekian lama dia lagi rendah turun baru divaksinnya. Ya, jadi nggak tahu lah bagaimana vaksin ini ya kebenaran. Tapi kan itu bukan jaminan yang vaksin berarti anti itu ya. Ya, nanti 23 ya, itulah dicoba ya. Baik, yang lalu sampai ayat berapa ya? 29 ya. Ya. Sekarang 29. Ya. Nah. Jadi ini apa namanya? Ratu Bilqis ya, Ratu Bilqis ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah disatukan kepadaku semua surat yang mulia. Ya. Jadi Bilqis setelah dikirim surat oleh siapa? Nabi Sulaiman. Suratnya surat apa itu? Surat cinta apa surat apa? Suratnya surat dakwah itu, surat dakwah ya. Nah, mengirimkannya pakai apa? Betul, pakai hudhud itu ya. Jadi burung hudhud, kalau sekarang burung merpati katanya. Bukan sekarang, mulai zaman dulu ya. Tapi sekarang udah ganti pakai lagi. Burungnya ganti Pak Pos atau CNE atau apa namanya ya, macam-macam itu ya. Jadi burung hudhud tadi setelah sekian lama kan tidak kelihatan, bahkan diancam yang lalu kan ya.
ya. Kemudian dia bercerita melihat seorang wanita yang menjadi ratu. Dan masih diragukan apa benar apa tidak ya. Kalau dusta diancam ya. Tapi ternyata benar, maka oleh Nabi Sulaiman itu diperintahkan untuk mengantarkan surat Nabi Sulaiman untuk mengajaknya berislam tentunya ya. Maka setelah menerima itu, ini tadi qalat ya ayyuhal malak, dia berkata kepada para pembesarnya. Al malak itu para pembesar, para ring satu ya, ya. Ring satu istana. Karena asal malak ayam memenuhi, karena pembesar terkenal namanya, seakan-akan namanya memenuhi apa namanya informasi bagi rakyatnya. Ini sungguh aku ulqiya ilayya kitabun karim, ya. Telah mendapatkan ulqiya dilemparkan, masalahnya al-qayyir itu yang melempar ya, tapi maksudnya tentu sungguh aku telah menerima surat. Kitab di sini maksudnya surat, bukan buku ya, kitab. Ulqiya ilayya kitabun karim, surat yang mulia. Jadi dari sini sudah tampak kelihatannya ya, suratnya dikatakan kitabun karim, surat yang mulia. Nah ini tafsirnya qalat li asrafi qaumiha. Nah, ini dia ini berkata kepada para pembesar, para kaum elit dari kaumnya, innahu atani, sungguh telah datang kepadaku kitabun azimun jalil, surat yang agung yang mulia. Innahu min Sulaiman. Kenapa dikatakan agung dan mulia? Ternyata itu dia ini, surat ini datangnya dari Sulaiman. Tentu dia sudah tahu Sulaiman itu siapa ya. Sulaiman kan seorang raja sekaligus seorang nabi. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Penguasa lagi Maha Bijaksana. Ai inna hadzal kitab, sungguh surat ini mursalun min Sulaiman, dikirimkan oleh Sulaiman atau dikirimkan dari Sulaiman. Summa fatahtuhu, kemudian aku buka surat itu. Fa idza fihi, tiba-tiba di dalamnya, dalam surat itu, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Bahwa istiftahun syarif, istiftah pembuka. Jadi isi surat ini dengan pembukaan yang sangat mulia. Bari'un fihi i'lanur rububiyah. Bari' itu ya, yang lihai, yang pintar lah, yang cerdas. Fi i'lanur rububiyah lillah, yang di dalam surat itu ada i'lan. Apa i'lan itu? Ya, pemberitahuan. Ya. Di Indonesia jadi iklan, Arabnya i'lan, asalnya di kita jadi iklan ya, iklan.
Jadi di dalam surat terdapat iklan, pemberitahuan tentang rububiyah, tentang Allah sebagai pencipta, penjaga, penata alam semesta ini. Lillah, hanya milik Allah. Tsumma da'wa ila tauhidillah, kemudian seruan untuk mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu li amrihi, al inqiyad itu al khudu', al khudlan, dan tunduk kepadanya, hanya kepadanya ya. Jadi Ratu Bilqis sudah menyikapi surat itu dengan mengatakan surat yang mulia, yang agung, diawali dengan apa yang cerdas tadi, karena di sana ada iklan, pemberitahuan secara terbuka tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma da'wah ila tauhidillah, kemudian seruan untuk mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu li amrihi, dan tunduk kepada perintahnya. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ya, ini masih makna berserah diri ya. Jadi setelah pembukaan tadi, berikutnya dakwahnya, Allah ta'lu alayya, jangan sombong, jangan takabur kepadaku, jangan sok super gitu. Kemudian Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku, artinya ikutilah aku menjadi orang yang muslim, menjadi orang yang berislam ya. Ragu-ragu terjemahan kita dari dulu gitu ya. Coba Pak tolong bukakan surat Ali Imran, Pak. Ali Imran 67 kalau nggak salah, 67. Terjemahnya apa di situ? Yang lama juga orang yang berserah diri gitu. Ya. Maka Yahudian wa Nasranian itu. Ali Imran 67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri. Nah itu masih terserah lagi berserah diri. Bukan lagi yang termasuk golongan orang-orang ya, masih terjemahan itu ya. Kalau yang baru kalau sudah berubah itu ya. Itu konteksnya bicara tentang agama ya. Karena orang Yahudi mengklaim Ibrahim itu Yahudi, orang Nasrani tidak, dia itu Nasrani. Maka meluruskan Ibrahim sama sekali bukan orang Yahudi atau orang beragama Yahudi, bukan yang beragama Nasrani, tapi orang yang beragama Islam, yang istiqomah, hanifan. Wa maka bukan orang yang musyrik. Satu lagi bahas sekarang Al-Baqarah 132 barangkali ya. Wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub itu. Dan Ibrahim telah mewariskan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka
janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam. Ini sudah mulai Islam ya. Betul-betul itu ya. Jadi Ibrahim itu wasiatnya kepada anak-anaknya itu jangan keduluan mati sebelum menjadi Muslim. Menjadi Muslim. Ya. Dan artinya Muslim la ilaha illallah. apa? La ilaha illallah. Apa Pak? La ilaha illallah. Iya, iya. Yang hanya tunduk pada Allah itu Muslim. Sehingga sebenarnya agama samawi itu ya hanya Islam. Karena Allah menyatakan inna dina indallahil Islam yang 19 kan itu Al-Imran. Nanti 80 karena yang turun satu maka yang milih selain itu tidak diterima dia rugi kan itu dalam ayat 85. Tapi hari ini apalagi yang ya bermadhab pluralisme itu ya merasa bangga kalau mendapat gelar pluralis katanya. Padahal arahnya pluralis itu semua agama benar. Semua agama benar dan tidak boleh ada satu agama yang mengklaim bahwa dirinya yang paling benar. Arahnya ke situ. Jadi nggak konsisten. Menurut saya terjemahnya itu Ibrahim dan Yakub. Kenapa ini di dua figur ini kok disebutkan? Kok disebut yang secara khusus berwasiat kepada anak turunnya? Yang melahirkan. Apa? Yang melahirkan nabi-nabi. Bukan ya. Dua ini kan nenek moyangnya Bani Israel. Yakub itu Israel sendiri. Itu cucunya Ibrahim. Ibrahim sering diklaim, ya Yahudi, ya Nasrani, ya Islam itu. Ya. Nah ternyata dedengkotnya Bani Israel kan itu justru tidak berwasiat pilihlah agama Yahudi. Tidak. Ya. Dari Ibrahim dan juga Yakub itu yang langsung Yakub itu Israel berwasiat kepada anak-anak turunnya Banihi itu. Sungguh Allah telah memilihkan buat kamu satu agama, makanya pakai al itu maknanya satu agama ya. Satu agama saja. Kalau tamu teman sekali kamu mati sebelum kamu Muslim. Jangan keduluan mati sebelum kamu menjadi orang Islam, maknanya seperti itu ya. Ya. Dan sekarang ada yang maunya menyatukan ketiga-tiganya karena tiganya sumbernya adalah Ibrahim, maka menyebut agama Ibrahimiyah. Yahudi, Nasrani dan Islam dianggap agama agama Ibrahimiyah. Dulu Cak Nur Khalis itu dulu itu ngajak pada ini. Baik, kembali kepada tadi. Jadi waktu nih muslimin ini datang padaku menjadi golongan orang yang Islam, yang beragama Islam. Sehingga itu pendidikan agama kita itu menurut saya itu sampai hari ini masih mengikuti penjajah Belanda. Karena Islam didefinisikan sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Berarti itu menurut mereka bahasa lainnya Muhammadanisme. Itu ajaran Muhammad bukan agama. Padahal menurut mereka Muhammad itu kurang ajar kan gitu. Dan sengaja kita banyak yang tidak tahu gitu, karena penjelasannya kurang. Semua nabi pasti agamanya sama, hanya bertauhid dan bertauhid itulah namanya agamanya Islam itu.
Nabi manapun. Nabi Musa tidak pernah menyatakan dia itu seorang Yahudi, nggak ada. Nabi siapa lagi? Nabi Isa tidak pernah. Bahkan Nabi Isa di dalam akhir surat Al-Maidah misalnya dia kan dikonfrontir oleh Allah. Hei Isa, benarkah kamu dulu ya mengajak umatmu untuk menjadikanmu dan ibumu sebagai Tuhan selain aku? Ya Isa, benar anta qulta linnas ittakhuduni wa ummi ilahin min dunillah. Fasabli subhanak, maha suci kau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Saya tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang tidak hak. Kalau enggak salah 112 atau berapa itu ya. Al-Maidah. Al-Maidah. Surat 5. Ayat 112 atau berapa dia? Berapa? 116 ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang tidak aku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkataan yang ya. Jadi itu Isa anaknya Maryam. Nanti akan ditanya di sana itu. Benarkah engkau dulu mengajak umat manusia untuk menjadikanmu dan ibu sebagai dua Tuhan selain Allah? Jawabnya itu, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tidak ada hak untuk mengatakan sesuatu yang tidak hak. Kalau kemarin kau pasti tahu, karena engkau maha tentang yang lain. Berikutnya maqul tulahum, hanya aku katakan buat mereka apa? Ayat berikutnya Pak, terjemahnya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau mengatakan, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah kau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah menyaksikan atas dan Tuhan. Jadi selama aku hidup bersama, aku menjadi saksi, ya. Saksi yang memberatkan malah. Tapi setelah engkau wafatkan aku, jadi Nabi Isa sudah wafat juga. Ada yang beranggapan bahwa Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Bisa ini mengatakan setelah engkau wafatkan aku, kunta antar kaulah yang mengawasi langsung mereka. Selama saya hidup saya menjadi saksi. Tapi setelah engkau wafatkan aku, engkau yang langsung jadi pengawas yang menyaksikan mereka. Itu Nabi Isa sendiri kan mengatakan itu nanti di hari kiamat di hadapan umatnya nanti. Ya. Dengan kata lain dipermalukanlah kira-kira umatnya yang mempertuhankannya itu. Balik kepada tadi
Aila tatakabbaru alayya, janganlah kau sombong, jangan kau takabur di hadapanku atau ke atasku. Kama yaf'alul muluk, sebenarnya yang biasa dilakukan oleh para raja. Ya. Waji'uni mu'min, dan datanglah kamu sekalian kepadaku menjadi orang yang beriman. Ji'uni mu'minin, ya. Qala Ibnu Abbas ay muwahhidin. Ibnu Abbas muwahhidin, yakni mengesahkan Allah. Wa qala Sufyan ta'iin. Sufyan menafsirkan sebagai yang patuh kepada Allah. Ya muslim nanti tidak berbeda ya, berbeda istilah saja ya. Jadi Ibnu Abbas, datanglah kamu menjadi orang yang bertauhid. Sufyan, datangmu dalam patuh kepada Allah, bertauhid juga kan. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Berkata ia habis, hai para manusia, berilah aku pertimbangan dalam urusan ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu sebelum kamu berada dalam posisi. Ya. Berkatalah Isa, ya. Isa berkata mestinya. Ini bukan berita ya, apa namanya? Ya. Qalat ya ayyul aftuni fi amri, berkata para pembesarnya, asyiru alayya fil amri. Ya. Asyiru apa maksudnya? Asyir, jadilah kamu sekalian sebagai apa? Penasihat. Ya. Jadi dari syawara yusawir dan bermusyawarah. Asal makna syawar sawiru itu sebenarnya orang yang memeras apa? Memeras rumahnya lebah. Kenapa diperas? Untuk apa itu peras? Mengambil madunya. Jadi asalnya musyawarah, asal maknanya itu. Nah, sehingga orang yang bermusyawarah itu sebenarnya memeras pendapat yang baik tadi, diambil kemudian dikompromikan. Ibaratkan seperti orang memeras apa bahasa ini, kalau bahasa Jawa ini tolo ya misalnya ya, tolnya ya. Jadi rumahnya lebah itu diperas supaya madunya keluar. Jadi bermusyawarah itu maksudnya mengambil pendapat yang terbaik dari si A, si B, si C, kemudian dihimpun. Asyiru alayya fil amr, berikanlah aku perasan dari pendapat kamu sekalian, ya, atau berikanlah aku arahan daripada musyawarah itu dalam hal ini. Kenapa? Ma kuntu qati'atan amran hatta tasyhadun. Ai ma kuntu akdhiya amran, kamu yakni aku tidak akan pernah memutuskan suatu perkara biduni huzurikum, tanpa kehadiran kamu sekalian, wa masyuratikum, dan pendapat musyawarah itu. Jadi ratu ini saya kira punya contoh yang hebat ya. Jadi menerima surat Nabi Sulaiman bukan dirobek, bukan di mana.
surat yang mulia karena diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada para pembesarnya diminta pendapatnya, dimusyawarahkan. Dia mengatakan, aku tidak akan membuat sesuatu sampai kamu sekalian hadir bersamaku, tentu untuk memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan. Ternyata sahabat mereka ini menggede soalnya ya. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilayka fa'muri ma la ta'murin. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki kebenaran kata dan keputusan benar dari tanganmu, maka dengarlah apa yang akan kamu ceritakan. Ya. Ainahnu ashabu kasratin dan mengatakan kita ini wahai ratu dan itu ya. Ashabu kasrah fir rijal wal intab, punya jumlah yang besar baik dalam jumlah orang, jumlah pasukan maupun itat itu peralatan perang. Jadi kita memiliki pasukan yang besar jumlahnya, persenjataan perang. Ashabu syiddatin fil harbi, dan kami juga punya kekuatan dalam pertempuran. Sebenarnya arahnya jangan pasrah gitu. Kita hadapi raja itu, Sulaiman itu. Kita punya kekuatan baik dalam personel maupun dalam persenjataan. Kita ini orang kuat gitu. Maksudnya adalah itu. Wal amru ilaiki fangduri madza ta'munin. Ai wa amruna ilaiki, namun demikian terserah kepadamu sang ratu ya. Jadi urusannya Anda yang menentukan. Famurina bima syi'ti, maka perintahkanlah kami dengan apapun yang kamu hendaki. Jadi kita melawan, kita juga punya tentara, punya persenjataan, namun terserah pada sang ratu. Bahkan hadza dalilun ala ta'ah al-mufarritah. Ucapan mereka seperti ini menunjukkan adanya loyalitas al-mufarritah yang berlebihan. Karena punya kekuatan kok enggak melawan, dipasrah pada ratu saja. Jadi berlebihan. Ya. Nukul mazhabilu ala ini pendapat ya. Qala al-Qurtubi akhadzat fi husnil adab maqamiha. Al-Qurtubi berpendapat bahwa ratu ini yang sangat beradab, sangat etis, sangat etis pada rakyatnya. Ma'aqomiha, bersama kaumnya, wa musadzin fi amriha fi kulli ma yu'radu laha, dan selalu
bermusyawarah bermusyawarah dengan mereka, dengan anak buahnya, ya. Fi kulli ma yu'radu lahu, semua masalah yang diajukan kepadanya. Jadi artinya ratu ini ratu yang benar-benar bijak lah ya, gitu. Tidak antem kromo, ya. Semuanya diajak bermusyawarah, tidak putuskan sendiri. Faraja'al malak ma yuqirru aina min ilaihi iyyaha bil quwwah. Maka para besar tadi raja'ha al malak, para besar itu selalu raja'ah, ada murajaah dalam tahfidz. Murajaah mengulang-ulang. Jadi artinya para pembesar tadi mengulang-ulang pendapatnya tadi, ya. Namun terakhir disilahkan yang milih pada ratu itu. Sehingga mereka diperintah untuk berperang siap karena punya pasukan, punya persenjataan. Faraja bima yuqirru ainuha min bil quwwah, ya. Jadi dia berpendapat tadi itu, ya, bisa perang, ya, bisa tidak, ya. Karena mereka yuqirru itu mengakui, yuqirru mengakui bahwa mereka punya kekuatan, punya kemampuan untuk menghadapi Sulaiman atau tentara Sulaiman. Wal ba's itu juga yang bisa menimbulkan bencana. Jadi artinya mereka aja umat yang ditakuti oleh bangsa lain. Semua salamul nadhariyah, namun demikian mereka menyerahkan masalah ini kepada sang ratu, ya, sang ratu, ya. Jadi yang pendapat mereka seperti itu, kita punya kekuatan, punya tentara, punya senjata, namun terserah pada sang ratu, ya, tidak memaksakan kehendak. Wa hadhi muhawadah hasanatun lil jami'. Inilah muhawarah, menjadi muhawarah, bentuknya musyawarah, ya. Apa kalau muhawarah itu maknanya apa? Muhawarah al-khiwar juga disebut al-khiwar. Khiwar itu dialog internal itu khiwar, ya. Jadi apa namanya, ratu ini memang bijak, ya. Di samping mengajak mereka untuk bermusyawarah, juga selalu mengajak mereka untuk berdiskusi tentang segala masalah, ya. Qala al-Hasan al-Basri, mendapat Al-Basri, fawadu amram ila iljatin yattaribu satiyuha, ya. Jadi menurut Hasan, fawadu amram ila iljatin yattaribu satiyuha, ya. Ini pepatah yang kalau diartikan harfiah itu aneh, ya, aneh, ya. Jadi kalau di harfiahnya mereka pasrah kepada sang ratu tadi, ya. Ila jattaribu satyaha, ya. Yang dengan itu satyun itu apa? Satyun itu
payudara atau buah dada. Ya. Jadi seakan mereka pasrah pada apa namanya ya, goyangan payudaranya sang ratu. Jadi udah pasrah pada keputusan ratu lah, meskipun mereka punya pendapat tadi. Ya. Falamma qalu laha ma qalu kanat hiya akhzamin wa'yan wa a'lam. Maka setelah tadi para pembesar mengatakan pendapatnya tadi, ya, qalu kanat hiya ahzam minhum wa ra'yan wa a'lam. Mereka mengatakan bahwa sang ratu itu ya, ahzam itu apa? Ahzam ya. Ahzam minhum, punya hazm. Jadi punya apa ya? Al-hazm itu kemauan yang keras ya. Jadi ratu ternyata punya kemauan yang keras, wa ra'yan wa alam. Jadi pendapatnya yang kuat, begitu juga apa namanya kemauannya, dan bahkan lebih tahu dari mereka. Jadi mereka mengakui ratu ini ratu yang ya punya apa namanya kekuatan, punya semangat yang luar biasa, tapi juga pendapatnya pendapat yang lebih baik. Berikutnya apa kata ratu ini? Qalat ya, innal muluka idza takhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu aizzata ahli adillah wa kadzalika yaf'alun. Dia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, misalnya mereka membinasakannya dan menjadikannya penduduk yang mulia dan hina, dan demikian pula yang akan mereka buat. Jadi dia juga punya pertimbangan ini. Sesungguhnya raja-raja itu ya begitu kebiasaannya udah masuk ke sebuah negeri, maka negeri itu akan dibinasakan ya, akan dibinasakan. Ya, akan binasakan, kemudian menjadikan para pembesarnya menjadi orang-orang hina, dengan kayaknya para pembesar dijadikan budak. Ini tafsirnya ya. Inna adatal muluk, sungguh kebiasaan raja-raja itu, annahum idza staulu ala baldatin unwatan qahran, kalau saja mereka itu bisa menguasai sebuah negeri unwatan wa qahran, negeri dengan apa? Dengan pasrahnya, dengan menyerahnya negeri itu ya. Mana tadi? Kharrabu itu mereka merusaknya, mereka menasakannya. Wa ja'alu a'izzata adillatan, ay ahanu asrafaha, mereka akan menghinakan para penggede, para pembesarnya, pembesar negeri itu ya. Mana?
wa adalluhum bil qatli wal asri wat tasrid, dan menghinakan mereka baik dengan membunuh mereka wal asr atau menawan mereka dan menjadi budak ya, wat tasrid atau mengusir mereka dari negeri itu. Ini sang ratu menguasai ya. Raja itu kalau bisa menguasai negara lain akan dihancurkan semua. Para pemimpin, para besar pun akan dihinakan, jadikan budak, karena tawan jadi budak. Itu ternyata punya pandangan seperti yang namanya Ratu Bilqis tadi ya. Wa kadzalika yaf'alun, hadhihi adatum, itulah kebiasaan mereka. Wa tariqat fi kulli bad, dan cara mereka di setiap negeri yang mereka kuasai, yadkhuluna qahran, yang mereka masuk dengan qahran, dengan memaksa negeri yang dimasuki tadi. Summa adilal muhadah al-musalah faqalat, kemudian daripada seperti itu adalah yang merubah, tidak seperti raja-raja yang biasanya kalau menyerang negara seperti itu ada itu beralih dari situ, berpaling dari, tidak mau melakukan itu. Tetapi dia mengenai al-muhadanah wal musalamah. Al-muhadanah wal musalamah itu adalah perdamaian. Jadi perjanjian dan perdamaian. Jadi tidak menghadapi dengan kekuatan, tidak membiarkan untuk masuk dengan paksa, tetapi dia menginginkan adanya perjanjian dan perdamaian. Faqalat, maka dia berkata, wa inni mursilatun ilaihim hadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun, dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan. Ya. Dan dia diawali dengan mengutus utusan menghadap Nabi Sulaiman dengan apa? Dengan membawa hadiah. Ini wa inni sa'ab'atsu ilaihi bi hadiyatin 'azimah, saya akan mengutus seorang untuk bertemu Nabi Sulaiman bi hadiyatin 'azimah, membawa hadiah yang mahal, besar, mahal, tapi misli yang pantas untuk seorang raja Sulaiman itu. Tidak hanya pemberian simbolis saja, tadi diperhitungkan Sulaiman itu seorang raja besar, maka diberi hadiah yang pantas untuk raja semacam itu ya. Fangdur hal yakbalu am yarudduha, maka lihatlah oleh kalian, oleh pusatnya, apakah Nabi Sulaiman menerima hadiah saya atau menolaknya. Yarudduha, menolaknya ya. Qala qada maka na'qiluha islamiyah wa syirkiha, maka na'qaluha fi islamiyah, maksudnya betapa cerdasnya
cerdasnya dia itu, cerdasnya Ratu Bilqis tadi, ya. Wasyirkiha, dan juga meskipun dalam keadaan musyrik, mana tadi? Maka aqala fi islami wa syirkiha, ya. Jadi betapa cerdas akal karena yang berakal maksudnya. Betapa ini fil ta'jub namanya seperti ini, ya. Betapa cerdasnya dia seorang ratu itu, baik sebagai dalam berislam maupun firqa maupun ketika masih musyrik. Alimat anal hadiah taqa'u mauqian minan nas, dan tahu atau menyadari betul bahwa hadiah itu punya posisi tertentu di kalangan manusia, ya. Jadi artinya kalau sebuah hadiah seperti isyarat apa? Tidak mau perang, ya, tidak mau perang, ya, damai sajalah, kira-kira begitu, ya. Kemudian mauqian qala Ibnu Abbas qalat liqaumiha, inna apa namanya, ingki apa itu ya apa habis qaf itu apa, ba ya oh ya, ini seleret kayak asroh, ya. Qala ma in qabilal hadiyah, dia berkata kepada kaumnya, jika Sulaim menerima hadiah, fa malikun yuridnya faqatilu, kalau dia tidak diberi hadiah saya mau terima, berarti dia itu hanya menginginkan materi dunia, maka perangilah dia. Wa ilam yakbalha fa huwa nabiyyun wadikun fattabi'uh. Tapi kalau ternyata dia menolak hadiah itu, maka berarti dia itu seorang nabi betul. Tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan materi dunia. Jadi ternyata sangat luar biasa nih, ya. Jadi apa? Iya betul, bijak. Ya. Makanya nanti dia itu muslimah nanti. Ya. Dan dulu ada yang saya lalu itu kan ada Pak siapa Abbas namanya, dia orang Jombang. Di PWNU sini bidang fatwa. Ketika Pilpres Bu Megawati itu mengambil contoh Bilqis itu. Tapi ternyata ya tidak sempurna ngambilnya. Ya, jadi sampai di sini saja. Ya. Jadi artinya intinya jadi dulu Bilqis perempuan boleh jadi raja gitu, ya, dari ratu. Berarti kalau dilanjutkan, maka setelah muslimah dia itu jadi ratu lagi. Ya. Sehingga untuk mendukung siapa? Bu Mega saat itu mengambil dalil ini. Ya kita menyayangkan kelihatan sekali kalau gitu, ya. Nah, karena ini dipotong dipotong. Padahal setelah ini akhirnya berislam Nabi Sulaiman, kemudian tidak menjadi ratu lagi. Itu enggak dilanjutkan. Ya. Ya. Gratifikasi. Ini bukan gratifikasi, Pak. Kalau gratifikasi itu ya
Gratifikasi itu ada udang di balik batunya itu. Ini kan untuk menjajaki Pak tadi, untuk menguji kalau ini. Jadi kalau dia tuh hanya terima hadiah berarti hanya materi yang dia dapat. Maka perangilah kan gitu anunya. Nah, tapi kalau dia menolak berarti tidak orang Nabi. Gitu. Dan akhirnya kan memang menolak kan. Kemudian menjadi muslimah. Oh, gratifikasi ya sogokan itu. Sogokan itu. Karena menginginkan tertentu ini tes. Ya, jadi tes dengan cara itu. Gitu. Nah, ini dulu juga dimanfaatkan oleh atau digunakan oleh anak kecil yang namanya siapa namanya? Namanya seperti ulama Iran itu yang punya tafsir apa namanya? Yang sering dikutip Pak Quraisy Abdul itu. Apa? Apa? Oh, itu punya Pak Quraisy, enggak, ini tafsirnya orang Iran itu. Al-Mizan namanya, Al-Mizan memang. Itu bahasanya cukup dalam memang itu, Al-Mizan, ya. Ya itu apa? Ada anak kecil namanya sama itu, nama akhirnya apa namanya itu? Hah? Tapi anak kecil itu yang 7 tahun sudah hafal Quran dan paham tafsir, ya. Dan diuji di Cambridge di Amerika, di Inggris, dapat dokter usia 7 tahun. Ya. Siapa namanya lupa saya. Namanya sama dengan nama tokoh Iran, nama akhirnya namanya. Ya. Siapa? Bukan. Mau Dudi Pakistan, mau Dudi ya. Oh, lupa ya. Ya, yang jelas dia ini pernah diundang ke Emirat Arab. Ya, karena kehebatannya diundang ke Emirat Arab. Kemudian dia diberi hadiah yang macam-macam itu. Hadiah itu. Nanti menggunakan ayat ini yang belum kita baca ya. Yang di mana? Pokoknya ini belum sampai jadi ini di ayat ke berapa ini? Ayat 36 ini. Bal antum bi hadiyatikum tafrahun. Seperti ini sentilan si dari anak kecil. Dia menolak hadiah itu, soalnya kamu merasa memberikan hadiah kamu bergembira. Saya nggak mau gitu. Anak kecil itu, ya. Tapi 7 tahun diberi gelar dokter, mungkin dokter honoris causa ya, karena tidak melalui jenjang pendidikan, tapi diakui kehebatannya, kemudian diberi gelar dokter. Ayahnya hafal Quran, ibunya hafal Quran. Ya, betul. Namanya kok lupa saya, namanya akhirnya sama dengan tokoh ulama Mesir Al-Mizan tadi namanya. Ya tadi memang dididik dari ibunya, bapak ibunya sejak kecil lah. Ya bisa jadi karena ilmu langsung dari Allah. Dan ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkanmu ilmu yang kamu tidak tahu sebelumnya itu. Bisa jadi karena itu. Ya. Jadi bisa jadi bukan Syiah yang sesat, mungkin yang Syiah Zaidiyah itu termasuk juga tidak keluar dari ajaran Ahlus Sunnah. Ada ulama besarnya namanya yang punya tafsir juga, namanya udah lama ya.
namanya Syaukani, As-Syaukani, punya Fathul Qadir, Muhammad As-Syaukani, digunakan untuk di Universitas Madinah tafsirnya itu. Tapi Syiah yang Zaidiyah dari Yaman aslinya ya, dari Yaman ya. Jadi Syiah yang masih belum keluar dari Islam itu adalah Syiah Az-Zaidiyah. Ya kita lanjutkan kita ya. Sampai mana tadi? Wa inni murila bihadin fanaizu bimarji unsan. Sudah tadi Pak? Belum? 35 sudah. 35 sudah ya. Falamma jaa Sulaimana qala atumidunani bimalin fama atani Allah wa ma atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatum tafrahun. Maka kalau itu sampai kepada Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadaku. Tetapi kamu merasa bangga. Ya. Jadi sebenarnya maknanya Sulaiman menolak itu ya. Jadi setelah utusan Bilqis datang kepada Sulaiman, maka berkata, atau midunani malin, apa kamu memberi harta padaku? Padahal apa yang memberikan Allah kepadaku itu jauh lebih baik dari apa yang kau berikan ini. Dengan apa yang kalau kita gampangnya seperti itu, nggak butuh aku berarti ya. Karena Allah memberikan aku jauh lebih baik mahal daripada itu. Bal antum itu tahun pada kamu bangga memberikan hadiah. Jadi artinya menolak hadiah itu. Dengan anak kecil tadi ketika itu seperti itu ya, seperti Sulaiman. Padahal tadi ratunya sudah tahu kan teksnya tadi, kalau dia itu terima hadiah ya perangilah raja itu. Kenapa? Karena berarti hanya mencari materi dunia. Tapi kalau dia menolak berarti musuh orang. Nah, ternyata ditolak kan. Ya artinya ini bukan tadi katakan apa namanya tadi gratifikasi, tidak ya. Itu testing pada Raja Sulaiman itu. Apa di raja biasa hanya dari atau seorang Rasul. Maka hadiahnya ini bukan hadiah biasa, tapi sebagai umpan atas kebenaran Sulaiman itu. Kalau hadiahnya komisaris, apa? Hadiahnya sebagai komisaris gimana? Komisaris di UMN. Apa? Hadiahnya komisaris di UMN. Dan diterima. Dan diterima ya, ya. Ya tadi itu berarti hanya materi dunia kan itu diterima itu ya. Ya. Tapi Refli Harun nolak ya. Apa? Refli Harun menjadikan komisaris Garuda nolak. Nolak ya, itulah mestinya ya. Ini selama ini kan semua kan apa namanya apa taktiknya Pak Jokowi kan itu kasih ini semua mau kan. Prabowo ya gelem, si siapa wapresnya Sandiaga itu juga mau juga ya. Jadi tidak menurut saya tidak istiqomah itu ya, istiqomah ya. Ya. Mestinya ya kalau itu ya jangan mau gitu, tetap bertahan gitu. Iya. Sehingga saya yakin umat kecewa sekali itu ya. Apalagi waktu kampanye yang terakhir itu
sampai menyumbangkan kan duit itu ya. Ternyata kedekete aja setelah masuk ya nggak punya pengaruh apa-apa kan. Setelah masuk di kabinet ya nggak dapat apa-apa. Dulu padahal sudah wasiat kalau apa namanya meninggal apa katanya wasiat itu ya. Ternyata ya itulah ya. Jadi ya tidak lolos tes gitu ya. Jadi ini falamma jaa Sulaiman qala atumituni bimal ai falamma jaa rusul Bilqis ila Sanjabi, setelah utusan Bilqis itu datang ke Sulaiman dengan hadiah azimah, dengan hadiah yang mahal, qala mungkiran alaihim, berkata tapi dengan nolaknya ya. Atusoni'unani bil mal wal hadaya. Apa kamu membuat ya? Membuat tusoni, membuat maknanya. Membuat apa namanya kira-kira ya. Ya gampangnya seperti tadi diwenai apa? Komut tadi. Dikasih jabatan komisaris, yang satu komisaris bandara atau apa namanya, yang membangun bandara apa sekarang ini, Angkasa Pura itu siapa, yang serbanan itu apa namanya, ya ngabalin jadi ngibulin ya, waduh ngabalin ternyata ya. Jadi ini tadi yang atau soalnya bil mal ya, maka kamu membuat itu untuk anu saya, jadi ditolak. Li'atrukakum ala kufrikum wa mulkikum, supaya aku dan kamu tetap saja kufur dan tetap saja kamu berkuasa, mulkikum. Fama'at yanallahu khairu mimma atakum. Fama atonillah, apa yang diberi Allah kepadaku yaitu kenabian, minan nubuwah wal mulk, dan kerajaan al-wasi' khairun, itu jauh lebih baik yang diberi Allah daripada kemuliaanmu. Khairun mimma a'takum zinatil hayah, jauh lebih baik yang diberikan oleh kamu tentang kenikmatan dunia. Fala hajata li bi hadiyatikum, aku enggak butuh pada hadiahmu. Ini Sulaiman ya. Satu lagi saya kira ya, nah saya mesti ngajar tuh jam kurang seperempat ya, jam 8:04 ya. Irji ilaihim falana'tiyan bijunudil laqibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wa hum syahirun. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawan, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu sama dengan beringat, dan mereka menjadi kawan-kawan ya. Ya, tadi yang merasa bangga tafsirnya ai antum tafarun bil hadayah, kamu merasa senang, merasa bangga dengan hadiah-hadiah tadi, li'annakum ahlu mufakharah wa mukatsirah fid dunya, karena kamu hanya ingin kemewahan di dunia, ingin materi dunia. Thumma qala ra'isil, kemudian Sulaiman berkata kepada pemimpin utusan ratu tadi, irji, pulanglah kamu kepada mereka. Hai irji ilaihim, pulanglah dan bawa kembali hadiahmu itu, bihadiyatihim fa wallahi la na'tim bijunudin, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara, la taqata lahum bimuqabal, yang mereka tidak akan mampu menahan serangan kami, wala qudrat mala muqatalatiha, dan tidak ada kekuatan mereka untuk memeranginya, wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum syahirun, kemudian kami
usir mereka semua dari negeri mereka, mamlakatihim dan kerajaan mereka, azilla secara terhina, hakirin juga terhina. Hakir sama dengan dalil, jamaknya azilla, hakir jamaknya ahkor, ya. Secara terhina. Ilam ya'tuni muslim, kalau mereka tidak mau datang kepadaku sebagai muslim. Jadi ternyata Sulaiman mengajak Bilqis menjadi muslimah, hadiah ditolak. Ya, aku nggak butuh itu. Tapi kalau yang datang Bilqis barangkali diterima. Apa? Kalau yang datang Bilqis Ya tapi muslimah, tapi sudah muslimah, ya. Sudah muslimahnya itu, ya. Dan akhirnya juga dinikahi juga, ya. makanya yang datang Bilqis diterima. Ya, tapi yang diterima hanya karena istrinya banyak kok. Ya. Qala Ibnu Abbas, lama raja'at Rasul Bilqis, setelah utusan Bilqis pulang ilaiha kepadanya, min indi dari datang ke Sulaiman tadi, wa akhbaruha al-khabar, kemudian memberitahu beritanya, qalat, maka dia berkata, "Araftu ma hadza bimalik." Saya tahu persis bahwa dia itu bukan raja. Bukan raja, ya. Wa malana bintokah, dan kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi orang semacam itu. Ya. Wa ba'atsat lasaman inni qatimah ilaiha bimuluki qaumi. Kemudian mengutus lagi pada Sulaiman bahwa ini qadimatun, bahwa aku akan datang kepadanya, ya. Bimuluki qaumi, dengan tokoh-tokoh pembesar-pembesar kami, yang hatta anzur ma amruka, sampai aku melihat, ya, apa yang akan kau perintahkan. Wa ma tatu ilaihi min dinika, dan seruanmu dari agamamu itu, sumartahat lasanan fi isna asyara alf qaid, kemudian berangkat betul menemui Sulaiman membawa 12.000 pasukan dengan qaid, dengan panglimanya. Jadi untuk apa? Untuk menyerang, untuk pasrah, ya. Karena Sulaiman bukan orang yang cari kekayaan dunia, ternyata benar seorang utusan Allah, dan nanti menjadi istrinya tadi, Pak, yang datang Bilqis, dengan hanya Bilqis, pasukannya juga, pembesarnya juga, semuanya menjadi muslim, ya. Baik, saya kira Ibu Seduni, kita lanjutkan kesempatan yang lain, ya. Jadi memang serem memang ini, ya. Surat ini ada kisah Bilqis dan Sulaiman, ya. Tapi namanya surat kok Nahl itu kira juga ada keistimewaan dari Nahl itu apa kira-kira? Ya, apa keistimewaannya apa ini? Jadi, ya. Jadi memang di situ ada kerajaan semut juga kan, dan ratu ini. Ratu dan memerintahkan, banyak kan ada cerita memerintahkan supaya dijajak oleh tentara Sulaiman kan gitu. Mereka patuh semua, ya. Jadi dalam komando itu patuh pada pemimpinnya, panglimanya, ya. Kemudian mereka dalam kerjasamanya itu, semut itu kan seperti itu, dan nyaris tidak pernah diam semut itu, gerak terus. Itu kira-kira sama dengan perintah pada kita, apa perintahnya itu? Fa iza faragta fansab, selesai ambillah aktivitas lainnya, dan tidak mengenal istirahat itu. Jadi istirahatnya dalam pergantian aktivitas. Itu pelajaran dari semut itu seperti itu. Tapi pelajaran tentang Sulaiman tadi itu adalah dakwahnya, ya.
Kemudian juga dari Bilqis, ternyata dia sangat bijak, ya. Pancing dites dengan hadiah. Kalau dia itu ternyata menerima hadiah, berarti diserang aja, kira-kira itu hanya orang cari harta. Tapi ternyata menolak, berarti dia benar-benar seorang nabi. Tentu wallahu alam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bi taufiq hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.